Oke, halo Sobat PUK, kembali lagi di channel SPK CMBI dalam segmen Labor Talks. Baik, kali ini kita akan mengundang tamu kita yang sudah tidak asing ya di dunia persilatan di PUK SPK CMBI, yaitu Bung Sekjen kita, Bung Heri Iskandar. Tepuk tangan buat Heri Iskandar. Halo Bung. Halo, Bung Hasan. Mana aja Bung? Alhamdulillah ada aja dari ada aja mah. Dari mana tadi? Dari tadi Bung Hasan. Kayaknya dari keluarga baik-baik. Dari keluarga baik-baik bisa jadi itu. Oke, Bung, sehat Bung? Alhamdulillah sehat Bung Hasan. Gimana tugas-tugas sudah selesai? Alhamdulillah untuk saat ini tinggal meeting pengupahan ya, tripartit pengupahan ya. Untuk 2023 untuk karyawan di atas 1 tahun. Yang di atas 1 tahun ya. Iya. Dari tadi sibuk terus, udah ngopi belum? Belum Bung, dari kemarin malah. Dari kemarin iya, belum ngopi. Ini mantep jamuannya, Ada dong, ada ini segala, mantep tim media. Ya, walaupun dari sponsori ya, mudah-mudahan bisa jadi sponsor. Iya, amin. Segar diminum aja, Bu. Ini sih ya. Ini saya kopi dulu aja, dari kemarin belum ngopi, Ya, udah ngopi aja. Ya, ngopi dulu ya. Hari ini diminumnya nanti. Mantap. Alhamdulillah. Makasih Bung Hasan, Oke, siap. Oke, Bung Heri. Untuk mengawali podcast ini, Bung, perkenalan dulu Bung ke anggota kita atau ke pemirsa SPK CMBI, barangkali ada yang belum kenal, biar lebih kenal ya, lebih jadi kenal, yang udah kenal makin kenal. Siap. Tak kenal maka kata sayang gitu. Tak kenal maka kata Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua ya. Perkenalkan, nama saya Heri Iskandar. Saya bagian casting. Untuk di organisasi sendiri saya menjabat sebagai sekretaris umum. Terima kasih. Sekretaris umum. Ya, kalau dibilang sekjen, kalau yang lain kan bilang enjen gitu. Biasa kalau nama gaulnya enjen gitu. Nama gaulnya enjen ya. Kalau di struktur sekretaris umum. Iya, karena kan di situ ada sekretaris 1, 2, 3, 4. Nah, sekretaris umumnya saya sendiri. Seperti itu. Oke. Siap. Untuk kesibukan, Bung, selain di PT gitu. Saya sibuk syuting, Sibuk syuting. Iya. Syuting apa? Film itu ya. Ya, saya sibuk ini aja, ngurusin keluarga, ngurusin anak di rumah gitu. Sedikit-sedikit saya belajar bertani juga, Bung Hasan. Oh, ini juga sekarang ada apa? Apa jadi punya apa, kebun apa? Inilah sedikit-sedikit ada tanah garapan lah gitu ya. Oh, gitu. Sedikit-sedikit jadi petani, mencoba nenek moyang kita itu kebanyakan kan petani sama bukan pelaut, bukan pelaut itu Popeye Bung Hasan. Iya, jadi Karawang itu terkenal lumbung padi ya. Sekarang kan jadi lumbung industri. Nah, saya pengen belajar nenek moyang orang Karawang itu ya, belajar di pertanian seperti itu Bung Hasan. Karena slogannya ya. Iya. Slogannya kan Karawang Pangkal Perjuangan, Karawang kota padi. Karawang kota padi ya. Sekarang Karawang kota industri. Jadi seperti itu. Tetap pengen industri ya. Biar balance lah gitu ya. Walaupun saya nggak punya sawah Bung Hasan. Sawah punya. Ya, amin. Itu sawah orang Bung Hasan. Ya. Oke. Itu terus untuk hobi Bung, apa Bung? Hobi sekarang. Kalau hobi yang paling benar hobi itu catur sama futsal paling Bung Hasan. Oh, catur sama futsal. Yang paling ini catur lah. Kalau catur itu olahraganya berat gitu Bung. Bener, ngangkat kuda. Ngangkat kuda. Iya. Ngangkat benteng. Iya, ngangkat benteng. Itu Bung Heri kuat berarti ya? Ya alhamdulillah. Kalau setiap hari main catur ya kuat ngangkat kuda gitu. Olahraga paling berat katanya. Kata orang itu juga ya. Makanya hebat ya. Bung Heri bisa ngangkat kuda, ngangkat benteng gitu. Iya, benar-benar. Oke. Itu mainnya tiap gimana Bung? Paling kalau sekarang catur ya kan jarang ya. Iya, peminatnya juga ya jarang. Paling pas pada saat libur, kalau nggak pada saat ada 17-an lah turnamen itu insya Allah sering ikut Bung Hasan. Dulunya pernah ikut-ikut turnamen belum Bung? Dulu 2008 ya Bung Hasan ya, pada saat saya masih mahasiswa dulu. Mahasiswa nggak lulus. 2008 dulu kuliah di Unsika ya. Di situ ada POM ya, Pekan Olahraga Mahasiswa. Alhamdulillah saya juara ke-1 Bung Hasan. Wih, hebat dong berarti ya. Iya, alhamdulillah. Bisa kan ngangkat kuda? Iya, saya paling kuat ngangkat kuda. Iya, makanya saya juara 1 gitu. Yang lain mah nggak kuat. Nggak kuat, itu saya kuatnya karena ngangkat kuda. Iya. Sama di Kalbe Farma, dulu pada saat saya masuk di Kalbe Farma, di situ kebenaran ada turnamen catur Bung Hasan. Saya pengen ikut tadinya.
perwakilan bagian saya itu awalnya tuh yang mengirimkan tim-tim tangguh semua. Karena saya pengen saya ngomong ke atasan saya, Pak saya boleh ikutan nggak? Kata atasan saya, kamu bisa gak main catur? Kamu bisa gak ngalahin yang paling jago di sini? Seperti itu tantangannya. Kata saya apa boleh buat, saya coba, saya gituin. Saya juga ya belajar, ya alhamdulillah Bung Hasan yang katanya paling jago di situ, alhamdulillah kalah. Belum tahu Bung Heri sih. Iya, alhamdulillah itu. Dulu Bung Hasan, sekarang pemikirannya udah kebagi kemana-mana Bung Hasan. Iya. Iya sih. Terus jarang main juga ya. Iya, itu sih sebenarnya catur itu karena kebiasaan, ya karena pikiran kita juga. Kalau pikiran lagi tenang, nggak ruwet, insya Allah bisa. Bisa lah ngatur strateginya. Iya, Bung, seperti itu. Ke bawah ya Bung ya, ke organisasi ya Bung ya. Itu ada hubungannya juga Bung Hasan. Ya, jadi strategi dan itu adalah. Ada ya. Jadi kalau dicatur kan istilahnya berapa langkah ke depan kita harus sama juga di organisasi. Pada saat kita bernegosiasi dengan manajemen nih, strategi apa sih yang kita terapkan? Pada saat kita mengadukan argumen ini, perusahaan ada argumen apa sih? Kita harus tahu ya yang mau dipertanyakan manajemen apa. Kita di sini udah menyiapkan jawabannya itu. Gitu. Ya, seperti itu. Nggak kesekak duluan. Ya gitu. Sebelum dia nyekak kayak kita sekak duluan. Gitu, Mas Hasan. Iya. Siap-siap. Banget ya. Iya. Jadi sistemnya kayak ini. Kayak catur. Kalau kita nggak menyerang, ya kita diserang, gitu. Benar, iya betul. Kan? Kalau semua kita menyerang kalah, nggak apa-apa. Yang penting kita udah berusaha ya. Kalau di. Iya, kalau semua diserang kita diam wae. Ya habis. Iya, kalah pun nggak terhormat, Mas Hasan, gitu. Kalah juga nggak terhormat. Seperti itu, Mas Hasan. Main catur ya. Terus Bung, untuk tadi kan pernah bilang di Kalbe ya. Emang Bung Heri pernah kerja di mana aja, Bung? Pertama kali kerja saya 2007 ya, Mas Hasan. 2007 itu di PT BKET ya. PT BKET di Surya Cipta. Oh, di sini ya. Ya, di sini di Surya Cipta itu salah satu pabrik yang di sini paling sejahtera ya, Bung? Ya, informasi seperti itu emang bener juga sih. Paling sejahtera kan. Itu Bung Heri? Saya dulu resign, Mas Hasan, ya. Udah karyawan tetap juga di situ udah 2 tahun gitu. Ya mungkin ada sesuatu hal lah ya, yang boleh diceritain di sini lah ya, karena ini pribadi, masalah pribadi. Iya. Ya dulu di Kalbe di BKET 2 tahun. Kemudian saya pindah ke Yamaha. Ke Yamaha itu 2009. Berapa tahun itu, Bung? Di Yamaha 1 tahun. Yamaha, sebentar ya. Sebentar. Karena pada saat di Yamaha itu ada lowongan, ada lowongan ke Jepang. Sebenarnya saya di Yamaha itu masih kontrak 2 tahun sebenarnya. Oh gitu. Pada saat berjalan 1 tahun ada lowongan ke Jepang. Karena saya cita-cita pengen ke Jepang dulu pada saat sekolah ya. Ya alhamdulillah gitu. Namanya rezeki kesampaian. Ya seperti itu, Mas Hasan. Setelah di Jepang 2010 sampai 2013 saya balik ke Indonesia. Kemudian pada saat pulang saya nggak langsung kerja, Mas Hasan. Ya, dulu tuh, niatnya itu bukan rehat sih sebenarnya, niatnya itu pengen usaha, Bung Hasan. Iya, karena pulang di Jepang itu mayoritas kebanyakan pada malas bekerja lah. Karena apa? Karena mungkin udah ngerasa selama 3 tahun itu kita di sana itu sangat berat sekali, Bung Hasan. Oh, di sana berat ya, Bung ya? Sangat berat. Udah jauh dari orang tua itu ya. Di saat keluarga ada apa-apa kita gak boleh pulang. Oh iya, benar. Kerja pun seperti kayak robot, Bung Hasan. Ya bener, orang Jepang itu waktu udah uang emang bener. Jadi pada saat kita bekerja itu nggak ada waktu yang terbuang. Benar-benar, jam kerja terus, di saat semua, contoh mesin trouble nih. Pada saat mesin trouble, biasanya kan kita ada istirahat lah, jongkok-jongkok lah gitu ya, di lane-nya. Kalau di Jepang nggak boleh. Di saat mesin trouble, ya kita harus kerja minimal 5S, bersih-bersih apa, ngepel. Seperti itu. Tapi walaupun berat, sana mah senang nggak, Bung, ceweknya mulus-mulus ya, Bung? Ya kalau masalah itu sih Bung Hasan sering lihat juga lah ya di media, kalau nggak di berita-berita. Sama di link apa itu? Ongna Jepang seperti apa? Ya, Ongna itu kan wanita ya, wanita Jepang seperti apa itu. Bung Hasan paham lah. Ya paham lah, mulus-mulusnya sampai kelihatan sampai ke dalam-dalam. Nah seperti itu, Bung Hasan. Boleh ngobrol kayak gini, Bung Hasan? Boleh lah ya, karena kita intermezzo lah ya, biar nggak terlalu serius. Gimana tuh? Heri pernah pacaran sama cewek Jepang gitu? Kalau pacaran enggak, Bung Hasan. Dekat pun enggak. Sama orang. Ya. Fokus kerja sih soalnya ya. Fokus kerja, saya kerja ya, tujuannya kita kan nyari pengalaman sama nyari duit lah ya. Iya. Nyari duit nomor sekian lah. Saya itu sebenarnya intinya nyari pengalaman aja sih. Kalau nyari duit ya saya di Jepang ya hanya kerja aja, karena saya nyari pengalaman. Pada saat libur saya jalan-jalan terus, uangnya habis dari situ biasanya. Kalau yang niat nyari duit itu
Di gitu Jepang ya. itu benar-benar kerja. Iya, iya. Di tabung ya, nggak Ditabung. banyak dipakai jajan lah Iya, ibaratnya, Bung, ya. kayak teman saya pada saat Senin sampai Jumat itu kerja. Sabtu Minggu libur, dia itu arubaito Bung Hasan. Oh, Arubaito gitu. di restoran. Lumayan kan gaji per jamnya itu kan di Jepang tuh jam-jaman ya. Iya. Ya rata-rata 100.000 per jam. Oh, 100.000 per Iya, jam. kalau sehari kan lumayan 800.000 ya. Kalau cuma Iya, 8 jam, kadang kan lebih sampai malam. Oh. Itu penghasilan per hari 1 jutaan lebih. Satu hari aja udah. Iya, kalau 2 hari kan 2 2 juta kan lumayan tuh kalau ditabung. Selama sebulan berapa seperti itu. Iya sih ya, lumayan ya. Oh, Kalau saya kayak seperti itu Mas Hasan. Oh, kayak seperti Saya ya libur ya istirahat, Istirahat jalan-jalan. aja, ya. Pengen tahu Jepang itu seperti apa sih, jangan kata orang aja gitu. Iya benar-benar, biar nggak nyesel lah nantinya. Itu ditanya, benar. Jepang gimana nggak tahu. Iya, nggak tahu, iya kan. Iya iya. Ada imbang lah antara Imbang. kerja-kerja. Iya, ada liburan ada biar nggak stres intinya. Benar-benar. Oke, terus Bung, ya kita ngomongin organisasi nih. Dari pengalaman Bung Heri kerja di PT tadi, ya beberapa PT, terus pernah ke Jepang. Untuk pengalaman organisasinya, antusnya berserikat ada nggak Bung? Untuk organisasi sendiri ya saya sama sekali nol Bung Hasan. Wawasan terhadap serikat buruh, serikat pekerja atau organisasi itu saya sama sekali tidak tahu sama sekali. Awalnya itu ya Bung? Awalnya itu. Bahkan ya sudut pandang saya terhadap serikat pekerja itu negatif Bung Hasan. Oh gitu tadinya? Iya tadinya. Karena saya nggak tahu fungsi dan tujuan serikat itu apa sih. Iya iya. Kemudian yang paling saya anggap negatif apa? Iuran cos Bung Hasan. Oh, gitu. Itu larinya kemana aja sih? Oh, dipertanyakan lah ya. Iya, gitu seperti itu. Ya kebanyakan ya mohon maaf ya dalam tanda kutip itu banyak PUK atau pengurus ya memanfaatkan uang kas ini nggak sewajarnya, nggak semestinya gitu, nggak pada fungsinya. Itu harusnya untuk apa, digunakan untuk apa, seperti itu Bung Hasan. Oh, kurang berarti mungkin di PUK-nya kurang transparan ya. Ya mungkin seperti itu, saya dengar dari omongan-omongan teman-teman Terus seperti juga itu. program kerjanya Nggak mungkin jelas, kurang jelas. juga. Jadi anggota itu nggak merasakan program kerja di setiap wakil bidang itu seperti apa. gitu ya Bung ya. Oh iya benar-benar wajar sih Bung kalau seperti itu. Terus, nah sekarang kan Bung Heri udah jadi sekjen nih. Nah awalnya ceritanya gimana itu Bung? Awalnya ya Bung Hasan, pertama kali itu periode kedua ya, masa kepengurusan Padaus sebagai ketua. Jujur untuk kepengurusan saya tolak Padaus, mohon maaf saya nggak bisa. Karena apa? Karena saya belum tahu apa-apa terkait organisasi. Kemudian sudut pandang saya negatif juga ke organisasi. Alhamdulillah ya ketua Bung Firdaus ngasih ilmu terkait organisasi itu seperti apa. Kemudian organisasi yang dia jalankan itu seperti apa. Jangan sampai organisasi yang saya jalankan itu sesuai yang kamu pikirkan gitu. Maksudnya negatif gitu.